untuk kami datang cari wajah Tuhan. Ini bukan hal kebetulan, tapi kami percaya ada maksud Tuhan yang ada di hidup kami, supaya hidup ini selalu kami jalani mengandalkan dan mengandalkan Tuhan saja. Rapi hamba-Mu, rapi kami sekalian yang mendengar, yang memberitakan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah sama hidupnya. Seorang muda tidak akan pernah sama hidupnya ketika berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kami percaya bahwa sore ini menjadi sore yang ilahi, karena Tuhan mau menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Berfirmanlah, berkata-katalah, apapun pekerjaan iblis kuasa kegelapan, kami patahkan, tolak usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tempat ini Kau kuduskan, Kau sucikan, dan hati kami percaya Roh yang suci itu hadir di tengah kami untuk kami dapat mendengar, menyambut firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Kalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk pemain musik dan tim present worship yang telah melayani Tuhan pada sore ini. Keren tempat ini, nampaknya kecil tapi alat musiknya luar biasa. Wow, keren sekali. Kita beri tepuk tangan dulu sebagai satu bentuk kita mengucap syukur untuk orang-orang yang masih setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk tim pengurus sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu pada sore hari ini. Dan jika pun panggil Bapak Ibu, artinya anggaplah kita semua yang hadir pada sore hari ini dan teman-teman muda-mudi. Inilah tema yang diberikan kepada saya, yaitu pure faith, iman yang murni. Kalau teman-teman pernah hadir di kebaktian umum, saya inti beberapa kali, 2 kali mungkin saya khotbah di umum, jadi tentunya tidak perlu dikenalkan lagi ya. Kalau belum ada kenal nanti bisa juga. Nama saya Greg Muller dan itu nama belum berubah, masih Greg Muller. Baik. Kemarin itu saya pergi belanja online. Wah, ini perginya artinya layari, namanya aplikasi Tokopedia. Ingin mencari jaket. Harap-harap setelah pakai jaket ini, saya minimal seperti Tom Cruise begitu. Karena Tom Cruise lagi bikin film, dan filmnya itu adalah apa tuh? Mission Impossible. Wah, dan itu hebat itu film. Karena apa? Dari pertama sampai terakhir dia bilang, saya yang harus menjadi bintang utama. Sekalipun usianya 62, 63, tapi dia mau tetap. Sehingga saya mau cari jaket, minimal ada jaket kulit gitu. Kalaupun tidak seperti Tom Cruise, ya minimal seperti Ariel Noah kan? Gitu. Jadi saat saya pakai jaket kulit, orang bilang, mau manggung ya, gitu kan? Jadi saya cari jaket kulit, tapi saya kaget. Ketika saya cari jaket kulit ini, saya ketemu iklan yang ada fotonya begini, jaket kulit domba asli garansi 100%. Lalu ada apinya di sini. Saya pikir kalau dapat beli jaket kulit akan dapat korek api. Apakah itu maksudnya? Saya kurang tahu. Dan juga kemudian saya pikir, apakah orang yang jaket kulit ini pasti orangnya perokok? Karena kenapa harus ada api yang demikian? Seperti itu. Tetapi kita tahu pasti bahwa api yang dimaksudkan di sini mungkin maksudnya adalah bahwa jaket ini asli, kalau dibakar pasti kulitnya asli seperti itu. Lalu kemudian saya mulai akhirnya ngerti ketika saya dapat tema ini, ketika diberitahukan tentang kemurnian iman, maka 1 Petrus itu sedang berbicara begini, bahwa adapun pencobaan, duka cita yang kamu alami, ini hendak membuktikan kemurnian imanmu, yang diuji kemurniannya dengan apa? Dengan api. Rupa-rupanya diuji kemurnian iman itu dengan api. Karena apa? Ketika kita tahu emas, lalu kemudian dipanaskan demikian rupa, maka akhirnya akan keluar yang kotor, yang hanya akan ada di sana adalah yang asli, yang genuine, yang betul-betul murni. Dan itu adalah emas, yang lainnya kotor. Demikian juga dengan jaket.
jaket itu kalau dibakar, kalau dia asli pasti dia tidak akan menjadi rusak, tapi justru akan semakin menyala atau akan semakin menunjukkan keasliannya. Demikian umat Tuhan, khususnya di dalam jemaat yang dilayani surat daripada Petrus ini sedang menceritakan itu. Sehingga dia bilang begini, sampai akhirnya kamu akan menjadi punya sesuatu yang tidak binasa. Katakan tidak binasa. Tidak binasa. Yang tidak cemar, katakan tidak cemar. Tidak cemar. Tidak layu, katakan tidak layu. Tidak layu. Dan ujiannya adalah api itu. Ujiannya adalah pencobaan itu. Ujiannya adalah duka cita itu. Ujiannya adalah masalah yang kau hadapi. Sehingga akhirnya kau akan dapatkan ini. Sesuatu yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Wah, luar biasa. Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, jujur saya katakan, saya seperti mempersiapkan khotbah untuk muda-mudi yang sedang retret. Karena apa? Saya sangat bergumul berdoa, Tuhan, apa yang mau saya siapkan? Karena saya tahu muda-mudi yang akan saya temui adalah orang yang sudah tahu firman, tetapi generasi muda-mudi yang ada dengan generasi saya itu berbeda di dalam dua generasi. Karena saya di generasi Y, sementara teman X. Lalu kemudian ada generasi milenial dan sekarang ada generasi apa? Z. Yang artinya kita berbeda banget. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau hadir sia-sia. Saya ingin mau menyampaikan sesuatu yang betul-betul teman-teman butuhkan. Karena saya percaya setiap kali saya hadir di berbagai tempat, saya tahu ada maksud Tuhan yang indah secara khusus melalui firman yang mau disampaikan. Sehingga saya berdoa untuk itu. Saya benar menyelesaikan pendidikan teologi dari S1 sarjana teologi, Master of Art, Master teologi, sampai Doktor teologi. Tetapi ketika mempersiapkan khotbah, semua gelar itu nggak berguna banget. Karena yang saya mau tahu adalah benar apa yang Tuhan mau sampaikan secara khusus untuk muda-mudi. Makanya hari ini sekalipun nampaknya duduknya santai seperti lesehan, tapi please kita fokus karena ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Katakan amin. Beritahu dengan sebelah, siapkan dirimu, bilang. Siapkan diri. Nah, saya akhirnya mendapatkan kesimpulan begini. Iman yang belum teruji adalah iman yang tidak layak untuk dipuji dan diikuti. Setiap hidup yang tidak pernah diuji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Dengar, setiap teman yang belum teruji, maka teman itu tidak layak untuk diikuti. Karena apa? Sesuatu yang sudah terujilah yang seharusnya untuk kita ikuti. Dan saya tahu teman-teman ikut Yesus karena teman-teman sudah uji bahwa iman pada Yesus itu iman yang luar biasa. Amin. Sehingga tidak hanya kata orang tua, tidak hanya kata pendeta, tidak hanya karena dibaptis dari keturunan, tapi kita sudah mengalami kebaikan Tuhan itu. Sehingga kita bilang begini, saya ikut dia sebab saya sudah uji. Nah, ketika saya melihat tentang ini, saya akhirnya ketemu dengan 3 pribadi ini melalui penelaahan Alkitab. Yaitu tentang Esther, tentang Yusuf, tentang Ayub. Yang mengalami api-api pengujian dalam hidup mereka. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik secara khusus untuk 3 bahan pemikiran yang kita akan telaah. Yang pertama adalah tentang bagaimana membuat pilihan tentang masa depan. Menentukan sikap dalam persahabatan, kemudian menetapkan keputusan di dalam godaan dan pencobaan yang sering kali muncul di hidup kita. Olehnya yang pertama, mari kita masuk bahwa Esther dalam saat membuat pilihan tentu tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Oleh karena Esther ini kalau kita lihat latar belakangnya, dia seseorang yang tidak layak. Izinkan saya menyampaikan masa depan itu apa. Master of Y berkata kepada siapa nih? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Tidak kita tahu yang disebut
Harus di sana. Film ini lucu. Sehingga ketika saya lihat, luar biasa nih. Dan diucapkan begini. Tomorrow, ini ucapan dia kepada dia nih. Karena dalam keadaan pusat. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Termasuk Esther itu. Karena latar belakangnya 3 hal. Dia itu anak yatim piatu. Tidak ada ibu dan tidak ada bapak. Sudah mati. Dan biasanya wanita, anak gadis, perempuan yang kehilangan ayahnya dan ibunya di waktu remaja, itu cenderung masa depannya suram. Betul. Waduh. Karena apa? Karena kehilangan figur. Nah, ini bahaya ya. Nah, itu. Tetapi saya tertolong dengan quote ini. Baca bersama. Baca bersama kuat. 1, 2, 3. You don't just Kita nggak bisa pilih keluarga kita. Kita tidak bisa pilih rahim yang mau melahirkan kita. Kita tidak bisa pilih, saya mau lahir dari keluarga sultan. Nggak bisa kita pilih. Atau dari Jokowi. Atau dari Raffi Ahmad. Atau dari siapa lagi? Nikita misalnya. Dengar nih teman-teman nih, kita nggak bisa pilih. Esther pun nggak bisa pilih. Siapa yang memikirkan bahwa dia akan hilang ibunya, hilang ayahnya, dan statusnya anak yatim piatu? Tapi saya mau katakan begini, sekalipun demikian, saya harus katakan, kalau kita lahir, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena kita nggak bisa pilih. Jadi tolong jangan dendam dengan ayam, jangan dendam dengan masa lalu. Kita nggak bisa pilih. Coba kita lihat orang paling kaya di dunia. Siapa namanya? Itu kalau di luar negeri. Kalau di Jawa namanya Mas Elo. Nah, kalau di Bali Blik Elo. Kalau di Medan namanya adalah Lae Simpe. Pace. Saya mendapatkan fakta, ternyata dia partai apartheid yang pada waktu itu sedang berkuasa, dan dia harus migrate atau pindah negara ke Kanada. Bayangkan, kita pindah-pindah demikian, itu satu pengalaman yang juga dialami oleh Elon Musk. Tapi dengar sekali lagi, masa depan tidak ada di belakang. Masa depan ada di depan. Amen. Jadi stop trauma, stop dendam, stop benci, stop nyalahin yang di masa lalu. Karena kalau dia bisa berhasil, semua kita yang di sini pun bisa berhasil. Amen. Yang jelas, jangan mengulangi masalah yang terjadi. Sehingga kita bilang begini, kalaulah ayahnya ibunya bercerai, saya berdoa dalam nama Yesus, kutuk perceraian tidak ada dalam hubungan saya. Amen. Yang berdiri ini bukan orang baik-baik. Yang berdiri ini lahir dari keluarga broken home. Ayah dan ibu saya bercerai. Tetapi ketika saya menikah dengan istri saya, Pastor Yuli, satu hal yang saya janji sama Tuhan. Tuhan, saya mau saat saya menikah, kutuk itu tidak ada di keluarga kami. Amen. Sehingga saya berjaga dengan istri saya. Apapun masalah terjadi, harus tetap mau. Kita tidak mau mengulangi sejarah yang kelam itu. Kita harus komitmen di hadapan Tuhan. Sebab saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang Tuhan taruh di hidup kita. Amen. Dan please, jangan pernah salahkan orang tuamu. Please, jangan salahkan masa lalu. Please, bahwa setiap kali kita lahir dalam sebuah keluarga, itu adalah gift, anugerah Tuhan buat kita. Amen. Amin. Amin. Amen. Setanlah yang membuat kau tidak akan berhasil. Setanlah yang mendakwa dan berkata, oh masa lalumu suram. Dengar, mobil itu selalu kaca depan lebih besar daripada kaca yang kecil. Itu namanya spion. Artinya
harus lebih banyak kita lihat ke depan. Karena di depan, masa depan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Kalau Esther bisa jadi ratu, artinya adalah anugerah Tuhan terjadi di hidupnya. Sekalipun dia anak yatim piatu. Tidak ada anak sial, tidak ada anak haram. Kalau kita lahir pada hari ini, dengar, kau harus berdamai dengan masa lalu. Jangan dendam dengan ibumu. Ada banyak anak muda tidak mau tidak jadi berhasil karena apa? Dia benci karena ibunya dulu pernah jadi pelacur. Sehingga mulai dia berkata, aku begini karena ibuku, aku begini karena ayahku. Dengar, itu adalah cara setan mau membunuh engkau. Tetapi hari ini kau katakan bahwa masa depan selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya melihat Esther yang kedua untuk begini. Bukan saja dia punya anak yatim piatu, dia bangsa buangan. Di kerajaan Ahasuerus, mereka diangkut masuk ke sana dan mereka statusnya buangan. Bayangkan, buangan. Tapi saya percaya kayak ayat firman ini bilang begini, karena masa depan. 1, 2, 3 baca. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amin. Sekali lagi, kenapa saya hadir di teman-teman pada sore hari ini? Jawabnya adalah, saya mau beritahu, masa depan itu ada. Amin. Amin. Jangan bilang, oh aku pasti gagal, karena kokoku pun gagal, adikku pun gagal, aku di antara mereka. Tidak! Karena kita tahu, kita sudah ada dalam Tuhan, sehingga masa depan sungguh ada. Amin. 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 Kitab 1 Petrus itu pun begitu. Bahwa jemaat yang ada pada waktu itu orang-orang pendatang. Katakan pendatang. Pendatang. Seolah-olah mereka itu menjadi terasing. Kita pun di Bali ini bukan original orang Bali. Kalau ada original atau orang asli di orang Bali ini, puji Tuhan. Tetapi tidak ada satu pun di antara kita yang menjadi penduduk asli di bumi ini. Karena tanah air kita yang sesungguhnya adalah surga yang mulia. Amin. 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 Semua kita pendatang. Ketika kami pun pelayanan di Australia 10 tahun, banyak orang bule bilang begini, kita orang original di sini. Kita bilang, dulu bukan. Yang orang asli di sini adalah orang Papua, namanya aborigin. Mereka berkata kami orang bule, ya, tapi kamu orang buangan datang ke sini. Yang hendak saya mau jelaskan secara rohani, siapapun di dunia ini, kita ini di dunia yang hanya sementara. Tanah air kita yang sesungguhnya adalah surga. Amin. 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 Berarti apa? Status hidup kita, apapun itu, tidak menjadi penentu masa depan kita. Sekalipun buangan itu Esther, buangan. Seolah-olah apa? Warga kelas 2. Seolah-olah apa? Oh, tidak akan mungkin jadi ratu. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan. Tuhan angkat dia begitu luar biasa. Di saat keadaan sedang krisis mengenai siapa pengganti Wasti. Dan akhirnya muncullah Esther menjadi ratu. Jadi hari ini buang itu kata, oh statusku begini. Saya selalu bilang begini. Saya kan pergi bisa melayani di Australia itu 10 tahun. Di Malaysia 13 tahun. Saya selalu bilang begini. Saya orang kampung betul. Tapi bukan kampungan. Selalu saya katakan itu pada diri saya. Saya orang kampung, ya, main-main dengan ayam kampung. Lalu kemudian kerjaannya di kampung, pergi ke sauna, orang kampung, Inggris gak jelas. Yes, saya tahu, iya, tapi saya bukan kampungan. Hingga ketika saya ditanya, bahasa Inggris gergaji apa? Saya bingung. Tapi langsung saya bilang, easy. Come to you, come to me. Come to you, come to me. Come to you, come to me. That is the gergaji. Iya. Kan gak susah kan? Karena apa? Bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Mother language Indonesia. Indonesia tanah air beta. Mereka pun susah belajar bahasa kita. Jadi ketika kita tidak tahu bahasa Inggris gergaji, kita bilang aja, come to you, come to me, come to you, come to me, come to you, come to me. Me is gergaji. Oh bos, saya nggak enak badan. Bahasa Inggrisnya apa? My body is not delicious. My body is not delicious. Badan saya lagi kurang enak.
Urusan dia nggak ngerti atau nggak ngerti urusan berikutnya. Yang penting kita nggak mau kalah dengan dia. Kita bilang begini, my body is not the reason. Kita tahu. Oh, maksudnya kalau nggak enak badan adalah not feeling well. Saya tidak lagi enak badan. Iya kan? Selamat datang apa bahasa Inggrisnya? Welcome, keset kan? Saya belajar gitu aja. Pergi ke 13 tahun di Malaysia, mereka kan bahasa kedua bahasa Inggris juga kan? Gak ngomong aja. Salah urusan berikutnya. Ini bukan sekolah. Saya khotbah pun semangat. Pernah saya kemarin diajak khotbah di bahasa Mandarin. Mandarin. Matakan begini Mandarin. Saya tidak tahu karena anak rohani saya sama anak rohani istri saya menikah. Dikenalkan ada pelayanan bahasa Mandarin. Bisa katanya, bisa ngomong Mandarin, bisa. Saya bilang, loh kok bisa? Iya, Mandarin. Oh bukan itu pastor, maksudnya khotbah dalam bahasa Mandarin. Oh kalau ngomong gitu saya bisa jawab. Saya bilang gini, saya bisa bahasa Mandarin. Cuma masalahnya, saya ngomong kamu nggak paham. Karena saya pun nggak paham yang saya ngomongkan. Sebab bahasa Mandarin cuma satu yang saya tahu. Wow, I need. Nih, I know. Saya bilang sama dia, untuk jelasnya kita bahasa Indonesia aja. Saya bilang sama dia. Akhirnya saya khotbah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Itu pertama seumur hidup saya. Wah, saya khotbah aja semangat. Cung. Urusan lain entar. Yang penting firman disampaikan. Artinya Bapak Ibu atau semua teman-teman sederhana. Di hidup ini jangan labelkan status masa lalu menjadi penentu masa depan. Iya. Sekalipun disebut bangsa buana, pendatang, kita bilang iman saya pada Tuhan yang luar biasa. Amen. Haleluya. Amen. Saya pernah khotbah di dalam bahasa Inggris. Memang belum lancar banget. Saya khotbah aja. Urusan ngerti atau nggak ngerti, saya hanya kalau hadir pasti ada rencana Tuhan yang indah. Amen. Haleluya. Amen. Prinsip saya sederhana. Betul orang kampung, tapi tidak kampungan. Amen. Untuk tetap bisa tegak berdiri. Karena apa? Ada Tuhan yang besar dan hebat dalam hidup saya. Saya pernah punya pengalaman, dengar nih, pernah pengalaman ujian disertasi. Ujian skripsi aja udah bukan main setengah mati, bukan? Ujian disertasi. Siapa di sini master? Wah, ada yang ambil S3? Esteller? Esteller. Kalau bisa ambil S3. Serius. Udah, kalau yang lain-lain itu udah ambil S3. Karena apa? Pola pikir kita beda. Cara aja gini, saya cerita. S1 itu, dengar nih, S1 itu informatif. Katakan informatif. Informatif. Katakan informatif. Informatif. Semua yang kamu pelajari tentang background, latar belakang. S2 namanya adalah evaluatif. Katakan evaluatif. Evaluatif. Tidak mungkin engkau mengevaluasi kalau kau tidak punya informasi. Betul atau tidak? S3 adalah konstruktif, membangun. Orang mau membangun teori, dia harus punya informasi dan evaluasi. Lalu dia bangun teori. Dan ketika sudah dia bangun teori, dia berhak membangunnya. Karena dia sudah ada di level S3, yaitu punya bangunan yang konstruktif. Saya belajar cara begitu. Sehingga kalau ketemu orang, saya udah gak takut. Sebab menguji disertasi saya 400 halaman. Itu ada 2 profesor, 3 doktor. Saya harus bentangkan itu. Dan itu level yang paling berat dalam hidup saya berhadapan dengan orang. Sehingga kalau ketemu dengan apapun, saya tinggal cara, saya hadapi seperti menghadapi disertasi. Dan kalau teman-teman lagi ngambil master sudah luar biasa. Tapi usahakan masternya yang ujian negara. Supaya mastermu itu nanti bisa dipakai untuk next step daripada hidup kita. Saya mengambil S3 saya ujian negara. Saya pikir buat apa ini? Ternyata dia dengar, saya bawa ini ke Australia. Orang Australia langsung bilang begini, tidak ada satu pendeta pun yang bisa menggembalakan di Australia kalau tidak punya skill. Dan skill itu dibuktikan dengan ijazah.
Akhirnya saya lihat, oh rupanya ini tujuan Tuhan untuk saya ambil S3. Karena biasanya S3 jarang kepala. S3 itu biasanya apa? Dosen. Dan saya pernah ditawari jadi dosen. Bukan jadi dosen, jadi rektor di Kupang. Karena yang uji S3 saya itu adalah, yaitu Dirjen Dimas Kristen. Dia bilang, sekarang harus isi jabatan di Kupang untuk jadi rektor. Saya pikir begini, bagus juga. Tapi akhirnya Tuhan bawa kami ke Australia dan ijazah itu bisa dipakai. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa pendeta yang akan menggembalakan ini punya skill. Dan skillnya adalah S3 melalui ijazahnya ujian negara. Jadi sekarang gampang. Cek aja di Dikti punya apa tuh? Website. Ketik aja nama kita masing-masing. Pasti ada di situ gelar kita. Betul nggak? Langsung keluar. Oh, ambil master. Selesai S1. Selesai S3. Saya mau katakan begini. Apapun statusnya, buangankah atau pendatang, yang jelas keputusan ada di tangan kita. Amen. Untuk kita bilang begini, ada Tuhan yang luar biasa di hidup saya. Haleluya. Amen. Haleluya. Ketemu Tuhan aja kita berani. Masa ketemu orang kita malu? Amin, mudah-mudi. Amin, mudah-mudi. Amen. Jangan takut mau berhadapan siapapun. Bilang sama dia, ketemu Tuhan aja saya ketemu melalui doa. Masa ketemu orang saya takut? Karena apa? Ada Tuhan yang luar biasa di hidup saya. Beri tepuk tangan dulu ya, Maria buat saya. Yang ketiga, sekarang dia menghadapi, katakan minoritas. Minoritas. Katakan minoritas. Minoritas. Ada Haman yang siap mau memusnahkan semua orang Yahudi. Ini yang saya katakan nih, dibutuhkan iman yang murni. Artinya apa? Dia mengambil langkah ini. Dia mengambil langkah berdoa dan apa? Berpuasa. Saya ngerti akhirnya begini, bahwa dalam mengambil keputusan untuk masa depan, jangan menyerah. Jangan bilang jalan buntu. Jangan bilang gak ada jalan. Jangan bilang oh udah mentok. Tidak. Karena apa? Ambil langkah doa puasa. Saya yakin mudah-mudi yang hadir hari ini dengar gak ada jalan buntu. Oh udah gak mungkin. Oh gak ada lagi. Oh sepertinya gagal. Oh sepertinya udah gak berhasil. Bagi saya sederhana saja. Kalau kita sedang gagal, artinya adalah kita harus coba lagi. Amen. Amin. Amen. Amin. Kalau bidang studi ini kita nggak bisa, coba bidang studi lain. Kerjaan ini nggak bisa, coba kerjaan lain. Karena apa? Karena kita sedang belajar untuk never give up. Sama juga dengan alat musik. Nggak bisa main gitar, main piano. Main piano nggak bisa, main drum. Main drum nggak bisa. Akhirnya apa? Tukang ngangkat alat musik. Harap-harap suatu ketika bisa belajar dan diajari. Dan akhirnya bisa aja akhirnya main gitar minimal. Artinya mari jangan pernah mudah menyerah. Kalau kau hadapi sepertinya nggak berhasil, ambil langkah Esther. Esther itu udah sebenarnya udah nggak bisa. Bangsa Yahudi udah musnah. Haman sudah punya cincin raja. Semua orang Yahudi harus mati. Ambil materai, tak bunuh semua orang Yahudi. Haman punya hak untuk itu. Bukan saja itu, dia sengaja pasang tiang pancung untuk siapapun, termasuk Mordekai. Sudah pasti 100% pasti mati. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia berdoa dan berpuasa. Hendak menginspirasi dirimu dan saya. Ingat baik, tidak ada jalan buntu. Katakan amin. Amen. Tidak ada jalan yang buntu. Tidak ada jalan yang berkata, oh mustahil. Tidak. Masih ada tangan yang bisa dilipat. Berdoa pada Tuhan. Sehingga kita yakin begini, saat tiada jalan, Tuhan buka Tuhan jalan. buka jalan. Jalan yang satu tertutup, jalan lain Tuhan buka. Jalan lain ditutup, Tuhan buka jalan berikutnya. Jalan berikutnya ditutup. Dengar, Tuhan dia adalah jalan. He is the way. Dia adalah jalan. Dia akan buka jalan. Dan akhirnya kita akan ditolong oleh Tuhan. Amen. Tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang kita Amen. Saya belajar yang kedua dengan bagaimana menentukan sikap persahabatan.
Ada 3-4 sahabat Ayub. Semua baca 1, 2, 3. Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu. 3 ini tidak berkata benar mengenai Ayub. Dengan baik begini, bahwa semua kita pasti punya teman. Ada yang nggak punya teman? Mulai hari ini harus punya teman. Oh, tapi saya punya teman. Aduh, susah. Saya punya prinsip 3. Yang pertama, dengar nih, setiap orang butuh sahabat. Termasuk pendeta ini pun punya sahabat. Saya tertolong dengan definisi Oprah Winfrey. Dia bilang begini, bisa baca bersama 1, 2, 3. Lot of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you. Itulah teman. Kita butuh teman. Makhluk kita makhluk sosial. Jangan bilang, oh teman saya itu jahat semua. No. Kita pun gak sempurna kok bro. Kita ini pun banyak kelemahan. Tapi dituntut kita gini, cari teman yang bukan hanya aji mumpung. Hanya naik limo saja dia ikut kita. Ketika limosinnya rusak dan kita ambil bus, ditinggalin kita. Minimal menolong kita ngerti bahwa cari teman yang betul-betul mengerti dan menerima kita apa adanya. Amin. 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 Jangan nggak punya teman dong. Kita harus punya teman. Entah teman bulu tangkis, saya sampai sekarang masih main bulu tangkis. Entah mungkin teman main basket, saya suka basket. Anda mungkin volley, punya teman, harus ada punya teman. Jangan hidup sendiri. Kalau kau hidup sendiri, akhirnya mati sendiri dan mati berdiri. Tapi kau harus punya teman. Yang kedua, saya ngerti gini. Mata uang persahabatan adalah kejujuran atau trust, kepercayaan. The currency of relationship is trust, not obedience. Jadi bukan karena dia teman kita lalu kita akhirnya nunduk sama dia. No, kita harus berani bilang begini. Saya agree for disagree. Saya setuju kepada yang tidak saya setuju. Kamu tetap teman saya, tapi nyolong saya nggak mau. Kamu tetap teman saya, tapi nonton video porno saya nggak mau. Kamu tetap teman saya, tapi untuk berkata buruk saya tidak mau. Tetap teman. But the currency of relationship is Trust. Karena di dalam hidup ini kita ngerti ada teman yang apa? Toxic. Ada teman yang Asik. Teman yang toksik itu nih suka main drama, play victim. Kira-kira ada di sini nggak? Kayaknya dia sedang lihat saya. Di luar banyak nggak? Play victim. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian selalu apa? Komplain. Selalu apa? Orang yang pesimis. Enggak. Selalu apa? Minta dikasih angin. Ada lagi teman apa? Yang tukang kritik. Apa-apa? Baju lo jelek, bau lo, bau ketek. Ada orang yang moody banget. Kayaknya yang ketawa ada pengalaman. Ada apa? Ini manipulator. Selalu bohongin. Lu di mana? Gua lagi di luar kota. Di mana luar kota? Di Jalan Imam Bonjol. Bukan luar kota. Ada lagi apa? Bikin status yang jelas jelek. Akhirnya apa? Orangnya manipulatif. Dan kemudian apa? Nih, the victim. Selalu merasa dia korbannya. Selalu korban. Aku kan gak bisa membaca aku sulit. Nih, tetapi ada yang healthy friend. Ada yang teman baik. Saya punya quote-nya bilang begini.
Baca bersama. Everyone is not your friend. That's okay. That's okay. Kalaupun orang itu nggak mau teman sama kita, it's okay. Jangan bilang, aduh mungkin aku jelek, aku nggak ini. Udah, it's okay. Gak bisa kita menyenangkan semua hati orang, betul nggak? Amen. Betul nggak? Betul. Walaupun nggak menjadi close friend, nggak apa-apa, it's okay. Jangan akhirnya kau korbankan prinsip hidupmu demi dia. Ya. Sementara dia itu play victim. Nah, Hmm. Jangan kau korbankan prinsip hidupmu hanya gak enak. Gak enak itu cuma kue. Serius. Akhirnya Pak, prinsipmu pun jadi gak ada. Akhirnya diinjak, dimanipulasi, dan akhirnya Pak, masa depanmu tidak ada. Karena apa? Karena kamu sedang ada dalam keadaan itu. Selalu mau ingin menyenangkan semua orang. Please. Jadi orang yang punya prinsip. Amen. Kalau boleh saya bilang begini, jangan pernah punya pacar yang orang yang gak ada prinsip. Serius. Iya. Apa-apa kau suruh mau. Masuk got pun mau dia. Tadi sudah saya bilang apa? Bukan taat, tapi trust. Kamu suruh dia nyolong mau. Itu bukan girlfriend, bukan boyfriend. Please. Kamu harus ada prinsip. Tidak. Kok tidak? Saya harus ke gereja. Tidak. Apa? Saya harus pilih Tuhan Yesus. ya. Dengar Pak. Everyone is not your friend. That's okay. It's okay. Saya punya 2 anak gadis, anak remaja ini. Saya senang dengan 2 anak saya yang sangat mengasihi keluarga. Dan saya bilang begini apa? Saya bilang sama anak-anak saya, kamu itu gak perlu ditambahin apapun sudah cantik. Serius, kamu pun gak perlu ditambahin apapun. Karena apa? Cantiknya kita itu bukan ditentukan skincare. Ya. Cantiknya kita itu benar karena kau unik, Amen. bukan antik. Kalau antik di museum. Unik artinya tidak ada 2 seperti engkau. Yes. Tidak ada 2, cuma 1. Jadi kalau kau dipaksa yang bukan jadi dirimu, kamu harus bilang begini, sorry, kamu harus bisa respect dengan orang. Sekalipun berbeda keputusan saya, tetapi di dalam membangun relationship, garansinya adalah trust. Karena begini faktanya, friend berakhir. Ada dia nih. Siapa ini? Friend. Kayak pergi kemana dia? Boyfriend berakhir. And Girlfriend. Best friend. Terakhir cuma family. Sampai kita mati pun di luar negeri, meninggal di luar negeri, pasti jadinya keluarga. Keluarga lebih penting daripada yang lain. Akhirnya jadi status. Mau update status. Semua berakhir. Semua berakhir. Jadi jangan mati demi boyfriend. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan rela mati demi girlfriend. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amen. Saya mau cerita gini. Juru selamat cuma 1, Tuhan Yesus. Rugi kalau kamu mati hanya demi boyfriend. Karena boyfriend berakhir dengan yang terakhir adalah memang kembali pada keluarga. Iya. Makanya jangan buang ibumu hanya demi boyfriend. Saya katakan, jangan buang ibumu demi boyfriend. Kau tidak bisa mengkhianati, kau dikandung 9 bulan, dijaga begitu rupa, hanya karena demi si kucing garong itu. Serius. Karena apa? Boyfriend, girlfriend, terakhir. Mungkin, iya betul, saya baru ngerti. Habis manis sepah dibuang. Kadang nasi sudah jadi bubur.
Saya melayani begitu. Ambil. Saya bilang, nah, nasi sudah jadi. Nah, makan bubur ini. Pakai cakap. Sekalipun air mata darah tidak akan bisa mengubah. Apalagi maaf yang menghamili dari agama lain. Saya berapa kali saya harus membawa orang masuk ke kedutaan besar di Malaysia karena orang itu sebenarnya kerja tapi bergaul dengan cara yang salah, akhirnya mengandung dan harus pulang sementara paspornya ditahan oleh majikan. Saya maju di depan pasang badan sampai dia bilang, Bapak ejennya? Saya bilang, enggak, saya pendeta. Bapak ejennya? Bukan, saya pendeta. Bapak ejennya? Jangan sampai 3 kali, gue jadi pendekar. Betul. Betul saya. Semua kan terakhir. Jangan mati demi boyfriend. Jangan mati demi girlfriend. Belajar kau bilang, tidak. Keluarga saya, ibu saya harus saya hormat. Ayah saya harus saya hormat. Serius. Sebelum saya ketemu istri saya, yang pertama adalah saya harus ketemu ibunya. Pas kan? Satu nih. Harus ketemu. Saya ketemu. Orang Batak. Ya. Istri saya Chinese. Dia lihat saya. Wah. Orang Batak kan Chinese cuma 3. Kalau dia 3 orang, dia menyanyi. Kalau 2 orang, dia main catur. Kalau 1 orang, kalau nggak tambal ban, copet. Tapi Pak jangan gitu Pak. Ya kalau nggak tambal ban copet ya pendeta. Preman. Maju saya. Karena orang Batak itu berani. Artinya apa? Udah, kalau saya bilang saya mau menikah dengan anak ibu. Kalau nggak mau sekarang nggak apa-apa. Tapi saya sudah senangkan lebih dahulu. Karena saya untuk tunjukkan bahwa saya bilang ibu saya, ibu mertua ini saya tidak panggil lagi mertua. Saya panggil ibu kandung sendiri. Mertua saya langsung, wah rupanya anak saya bukan diambil, tapi anak saya berbagi kebahagiaan. Akhirnya Pak, saya ketemu dia, saya hormat dia, saya bilang, Mak, satu hal Mak, mertua saya tidak akan pernah lawan. Pak Mali, lebih baik saya berantem sama ibu sendiri daripada lawan mertua. Kalau lawan mertua, Pak Mali, mertua saya lihat saya. Dan saya buktikan, orang Batak kalau berumah tangga, selalu dia harus punya rumah dulu sebelum punya tangga. Iya. Serius. Iya. Orang Batak prinsip dalam hidup Bude, jangan pernah menikah bangun rumah tangga, kau sendiri tidak punya rumah. Betul. Serius. Tidak penting punya mobil, punya rumah dulu. Makanya kalau ada cowok yang bilang, I love you, bilang sama sudah punya rumah belum? Iya. Beli rumah Dim. Jangan bilang sudah ada, tapi kandang ayam. Saya tidak menikah dengan kandang ayam. Karena cinta bukan lagi buta, love is not blind. Love artinya tanggung jawab. Iya. Tidak ada di Alkitab love itu adalah cuma perasaan. Love itu artinya tanggung jawab. Ini saya ngerti. Semua berakhir. Tinggal terakhir adalah keluarga. Beliau sayangi ibu. Kalau perlu, kalau ibumu tidak setuju dengan pacarmu, bilang sama dia, sayang, 2 puasa. Serius, sebab hanya 2 puasa yang bisa ubah. Sebab Bu Naluri wanita itu lihat nih, ususnya ibu dengan anaknya itu nyambung 9 bulan. Berarti apa yang dirasa ibunya cenderung akan bisa betul dan tepat. Karena 9 bulan. Makanya sedekat apapun anak sama ayah, dia tidak akan bisa membandingkan dekatnya dia dengan ibunya. Karena apa? 9 bulan sama-sama serang, sama-sama usus. Makanya cowok-cowok kita ini, kalau ibu udah menangis, kita cowok langsung ini.
Segalak-galaknya kita preman di luar, begal apapun, kalau sudah ibu menangis, kita langsung cium. Kenapa? Kenapa? Jawabnya adalah karena usus tadi itu 9 bulan sambung usus itu. Mungkin maaf, ada ayah yang kita, lo mau apa? Mau apa? Kita pun, lo mau apa? Tapi kalau dengan ibu, tidak. Tidak. Kita langsung, ya mak. Macam kita kucing kecebur. Karena apa? Bukan karena kita lemah, karena kita respect. 9 bulan usus itu nyatu, sehingga ketika anaknya terjadi sesuatu, ibunya bisa rasa. Nah, kalau lagi ngapain nak? Lo sama siapa nak? Kita nggak kasih tahu sama dia, kita nggak WhatsApp dia, sengaja kita matikan handphone di kita. Tapi tiba-tiba bisa telepon, nak, lo sama siapa? Lo di mana nak? Kok bisa tahu? Situ faktornya. Serius. Friend akan berakhir, boyfriend akan berakhir, girlfriend, bestie pun berakhir. Kita terakhir kembali kepada keluarga. Amen. Bagi adik-adik yang sedang berpacaran, saya senang karena kau cari pacar di gereja. Saya suka itu. Saya suka itu. Kalau kau cari pacar di luar daripada gereja, artinya bapak rohani pun jadi beda kan. Tapi ini punya gembala yang satu. Langsung ketemu dengan gembalamu. Bilang, ini saya punya boyfriend. Kenapa? Supaya apa? Supaya ada payung rohani. Amin. Yang untuk memantau kau dan untuk menasihati kau dan berdoa buat engkau. Dengan itu nanti tinggal kamu tunjukkan bahwa bukan hanya sebatas cinta biasa, tapi kau bisa tunjukkan kepada ibunya. Karena apa? Bagi anak perempuan, bagi anak laki-laki, ibunya sangat penting. Amen. Serius. Family. Wow. Kok jadi ke arah situ? Yang ketiga, terakhir, rilis pengampunan untuk sahabatmu. Siapa pernah di sini dikecewakan oleh teman? Coba turunkan tangan. Siapa pernah disakiti oleh temannya? Coba turunkan tangannya. Sahabatnya. Iya. Siapa? Ayo sakit kan. Wih, kok tega amat ya? Wih, kita kesal bukan mati. Tapi dengar nih, Ayub diberkati setelah dia merilis pengampunan. Amen. Mendoakan sahabat-sahabatnya. Sehingga saya punya istilah gini. Sometimes you win, but sometimes you learn. Bukan lose, you belajar sesuatu. Oh, rupanya ini bukan sahabat saya, ini cuma teman. Oh, ini cuma teman, ini cuma bukan teman dekat. Oh, ini orang biasa aja. Karena apa? Belajar. Masa kita mau dikecewakan 2 kali? Masa mau kita didustai 3 kali? Betul nggak? Kita 3 kali. Nggak apa-apa, tapi please jangan sampai kau kecewa. Sebab kalau kau kecewa, kau pahit. Kalau kau pahit, kamu akan terluka. Kalau kamu terluka, benar, kamu akan melukai orang lain. Sehingga akhirnya apa? Rusak komunitasmu. Sehingga kau bilang, dia itu orangnya jelek, orangnya begini. Akhirnya apa? Bubar persekutuan. Wow. Ngerti kita sekarang? Sometimes you win. Yes, saya punya best friend. Yes, saya punya teman. Good friend. But sometimes you learn. Karena apa? Waktu saya berteman sama dia, teman toksik, bukan asik. Dia selalu ngajak pulang malam terus. Padahal saya kan harus kerjain kuliah.
Orangnya bukan asik tapi toksik. Selalu telepon terus, bahkan ngajakin, gak usah kebaktian kamu, ikut saya aja naik motor. Padahal motornya gak lunas. Serius. Kadang-kadang kita mengalami itu. Untuk apa? Learn. Belajar. Amin. Amen. Ayub belajar. Oh, itu teman-teman dia gak berkata benar sama aku. Tapi ingat, dia gak dendam. Bagaimana Ayub dia diberkati 2 kali lipat? Ini yang dibuat. Dia mengampuni teman-teman. Iya. Jangan kau terluka. Amin. Amen. Amin. Amin. Sehingga kau bilang, dasar semua laki-laki buaya. Buaya. Dia lupa, buaya jantan biasanya sama buaya betina. Sesama buaya dilarang saling mendahului. Jangan sampai terluka. Kalau kau terluka, kau akan melukai orang lain. Mungkin engkau pernah sampai akhirnya apa? Masuk penjara. Ada teman yang sampai dimasuk penjara. Karena apa? Bantuin teman dong. Jualin dong barang ini. Dijual di Facebook. Akhirnya apa? Tangkap polisi. Kena jebak. Saya pernah melayani orang di penjara Bali. Dia cerita, saya di penjara karena apa? Enggak, saya cuma bantuin teman jualin barang. Tapi dipikirnya saya pernah ada. Polisi tangkap dia, masuk dia dalam penjara. Yang jelas apa? Ada di tangan kita, barang di tangannya, ada barang bukti, nggak bisa lari masuk penjara. Akhirnya apa? Kecewa. Ya semua tadi teman akan bisa membuat kita bangga. Justru dia akan menghancurkan diri kita. But please, jangan kau terluka. Amen. Kalau kau terluka, kau akan melukai orang lain. Kalau kau kecewa, kepahitan, kau akan punya hidup pahit. Dan banyak akhirnya anak muda Pak, sakit kanker lebih awal. Karena apa? Nyimpan dendam. Nyimpan kesalahan. Akhirnya apa? Gak mau berteman. Semua jahat. Semua jahat. Semua jahat. Luka. Ini waktu tepat kita cerita ini. Saya tahu ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Peter dan Paul pernah konflik. Konflik mereka tentang apa? Tentang kenapa kau sudah Kristen tapi masih sunat? Kristen tapi nggak boleh makan ini, makan itu. Konflik mereka. Tetapi yang menariknya mereka bisa berdamai. Sampai Paul akhirnya menulis banyak surat Alkitab. Peter pun menulis surat. 1 Peter, 2 Peter, 2 Peter. Artinya apa? Hidup harus mengampuni. Amen. Jangan dendam. Kalau kau dendam, kau yang rugi. Serius. Kalau kau dendam, kau benci, kau yang rugi. Karena orang yang membenci dia minum racun, seperti orang yang minum racun, yang mati diri sendiri. Makanya ini pengampunan. Gak bisa kak. Selalu lihat wajah dia, saya tahu dia pernah lecehkan saya kak. Kau harus rilis pengampunan. Panggil pendeta, gembala, bantu saya supaya saya pulih. Dia pernah lecehkan saya, padahal satu gereja. Dan bukan cuma itu cowok, kadang-kadang ada juga bukan playboy, playgirl yang suka memainkan perasaan cowok. Tarik bulu, mancing kali. Terakhir nih tentang Yosef, menetapkan keputusan godaan pencobaan. Minimal 3 pencobaan atau godaan yang dialami oleh Yusuf. Baca bersama dulu. My life, my choice. 1, 2, 3. My life, my choice. Hidupmu pilihan. Jangan bilang takdir, nasib. No. Your life, your choice. Hidupmu pilihan. Ya. Pilihanmu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang 3 godaan. Godaan seksual, kekuasaan, dan keyakinan iman. Hebatnya, sekalipun di Mesir, ingat, Yusuf tetap percaya sama Tuhan Yesus. Sekalipun kita ini di Bali yang mayoritas Hindu, tetap enggak.
saya nggak bisa jual Yesus saya. Amin. Sekalipun kita di negara mayoritas Muslim, tetap kita bilang enggak. Saya tidak bisa jual cinta saya karena apa? Jual iman saya karena cinta. Sudah cukup Ruben Iskariot, Ruben Onsu menjual Yesus hanya karena cinta. Tenda biru. Iya. Desi. Ratnasari. Gak mungkin jual Yesus karena cinta. Selin, evangelista. Ya. Gak mungkin seperti Dr. Richard Ya. ini menjual Yesus hanya karena popularitas dan termasuk Dedi. Jadi kok usah. Banyak orang menjual Yesus hanya karena pangkat dan karena hebatnya Yusuf di sini. Sampai yang kedua, kekuasaan. Sekalipun diangkat tinggi, dia masih ingat keluarga. Wah. Sekalipun dia ada godaan seksual, dia bilang, seakan aku mungkin melakukan kejahatan ini di hadapan Tuhan. Prinsipnya 3. Integriti baca bersama. Integrity, Doing the doing right right thing. things Iya. when everyone watching. Yes. Gak ada orang yang lihat kamu. Gak ada yang lihat kamu. But integrity adalah kamu buat sesuatu karena kamu tahu hatimu apa? Takut akan Tuhan. Itu Ya. yang penting. Takut Tuhan. Karena apa? Gen Z itu zamannya teknologi. Gak ada yang ngawasin kita. Cuma kita dengan handphone kita, dengan laptop kita, dengan PC kita. Hanya bisa diatasi dengan apa? Hanya bisa diatasi dengan takut Tuhan. Serius. Ibunya Stefani jauh. Ibunya brother saya jauh. Ibunya keluarga kita jauh. Siapa yang bisa lihat kita? Cuma satu, takut Tuhan, bro. Amin. Serius. Serius. Apalagi kita mau jadi pemimpin muda-mudi. Kita sedang menularkan apa? Spirit. Kenapa? Spirit. Saya diberkati dengan kisah ini terakhir. Saya pernah pakai baju ini. Essential. Ini kan baju terkenal nih. Rupanya saya baca story-nya. Pernah ditulis 1977, Essential itu. Oleh si Jerry Lorenzo. Sweeter Fear of God ini adalah akhirnya menjadi nama Essential. Pada tahun 2016 mempopulerkannya, dipakainya oleh Justin Bieber. Kemudian kerjasama dengan Nike. Bayangkan, sehebat itu. Nike kan nggak sembarangan bisa kerjasama. Lalu kemudian dia kerjasama 2023 dengan Adidas. Saya bilang, keren sekali. Dan saya pun lihat beberapa naik motor. Oh, yang knalpotnya gede. Ini jaketnya dirongkat. Saya baca story-nya. Kenapa pakai fear of God? Kenapa bacanya takut akan Tuhan? Kok nggak ada merek lain gitu loh? Misalnya apa gitu kan? Kok pakainya kayak dulu saya pikir ini baju rohani, serius. Tiba-tiba orang nyetak, kemudian jadi baju retret, fear of God gitu. Akhirnya saya baca, saya ketemu, dijelaskan oleh Jerry Lorenzo. Dia bilang gini, maksudnya adalah ini, bahwa rasa akan takut akan Tuhan bisa akan menciptakan kedamaian. Kalau kau mengenal Tuhan itu, dan takut akan Tuhan itu bisa menjadi rasa takut. Kalau kau nggak mengenal Tuhan itu,
Sehingga ketika kita sebut takut akan Tuhan, bukan karena Tuhan itu galak dan seram, tapi kita takut sama Dia karena kita tahu kita harus hormat kepada Tuhan. Amen. Amin. Amen. Jadi merek ini sekarang menjadi top. Dan belum diubah. Saya pikir baju rohani, baju retret, baju gereja. Dan benar akhirnya saya ketemu istilah ini. Berani karena benar. Kalau kau sudah berasa dirimu ada dalam kebenaran Tuhan, lebih damai kan? Karena apa? Dosa selalu menciptakan ketakutan. Dosa selalu menciptakan rasa tertuduh. Dosa menciptakan rasa bersalah. Anak muda, maju terus dalam Tuhan. Amen. Amin. Amen. Anak muda yang takut akan Tuhan, generasi Yusuf, diangkat Tuhan naik. Sekalipun di negara asing, di negeri asing, tapi diangkat Tuhan hebat. Amen. Apapun jadi cita-cita kerinduan, ingat generasi kita generasi takut Tuhan. Amen. Dan saya percaya orang yang takut Tuhan hidupnya diberkati. Dan bukan saja diberkati oleh Tuhan, dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jalan perdamaian. Khotbah saya itu selalu saya berakhir di salib. Karena apa? Saya mau khotbah saya itu selalu Christ center. Selalu saya terakhir di salib. Karena memang salib itu sungguh sesuatu yang berharga bagi setiap iman kita. Amen. Amin. Amen. Tidak mau jelaskan begini bahwa jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah, anak-anak dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita sekarang diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Amen. Oleh Dia. Amin. Wow. Mari pemain musik kita nyanyi lagu yang